penjualnya ya. Ini kelompok 6 sebagai pro dan kelompok 3 sebagai kontra. Siap kelompok pro? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya keadilan sosial, maka akan tercipta pula kesejahteraan yang mulia bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prima yang terhormat, rekan berpikir kami dari kelompok kontra yang kami banggakan, serta rekan-rekan kelas Niagade sekalian. Perkenalkan, saya Surya, selaku bicara pertama dari kelompok 6, di sini berdiri pada stance pro. Kami dengan tegas, lugas, dan mantap menyetujui bahwa intervensi negara dalam financial teknologi berhasil mengatasi kegagalan pasar. Sebelumnya, izinkan saya menguraikan poin-poin argumentasi kami. Yang pertama, kehadiran pinjaman online telah banyak mempermudah masyarakat dalam memperoleh pendanaan yang mudah dan cepat. Hal ini tentunya membawa banyak keuntungan untuk percepatan perekonomian dan penguatan mekanisme pasar. Mengingat Indonesia memiliki lebih dari 260 juta penduduk yang tersebar di 17.000 pulau di seluruh Indonesia. Kondisi seperti ini tentunya menjadi tantangan dalam pemerataan layanan perbankan. Saat ini, Bapak Prima yang terhormat dan rekan berpikir kami di kelompok kontra, layanan perbankan masih terpusat di kota dan kurang menyentuh masyarakat di daerah pelosok. Fenomena ini tentunya menyebabkan kesejahteraan Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional. Fintech lending hadir membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat dengan menyediakan akses keuangan yang lebih mudah dan cepat, terutama bagi bisnis kecil yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional. Ini tentunya mendukung inklusi keuangan dengan memungkinkan mereka yang sebelumnya diabaikan oleh bank konvensional untuk mengakses layanan keuangan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka atau mengatasi kebutuhan finansial mereka yang mendasar. Bapak Prima yang terhormat serta rekan-rekan berpikirku dari kelompok 3 yang kami banggakan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari OJK, fintech lending per Januari 2023 telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan mencatat laba bersih sebesar 50,48 miliar pada bulan tersebut. Perbandingannya dengan tahun sebelumnya menunjukkan perbaikan yang cukup besar, di mana pada Januari 2022 industri ini masih mencatat kerugian sebesar 16,14 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa industri fintech lending telah mengalami perkembangan positif dan mulai memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian secara keseluruhan. Bapak Prima yang terhormat serta rekan berpikir kami dari kelompok kontra yang kami banggakan. Kendati demikian, kami tidak menafikan bahwa permasalahan pinjaman online ilegal tetap menjadi perhatian serius. Rendahnya tingkat literasi keuangan, kualitas sumber daya manusia, dan perilaku konsumtif masyarakat Indonesia seringkali mendorong sebagian masyarakat untuk memilih pinjaman ilegal tanpa memperhitungkan konsekuensi jangka panjangnya. Hal inilah yang seringkali menyebabkan mereka seringkali terjebak dalam jeritan hutang. Meskipun demikian, hal tersebut tidak bisa mengubah fakta bahwa pinjaman online yang legal telah memberikan kontribusi positif yang besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui OJK telah berupaya melakukan intervensi yang efektif untuk membenahi permasalahan ini. Intervensi pemerintah dalam bentuk pemblokiran pinjaman online oleh Sekretariat Satgas pasti telah membersihkan pasar fintech lending dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Per periode November 2023, Sekretariat Satgas pasti melaporkan telah berhasil memblokir 337 pinjol ilegal dan terus menunjukkan keberlanjutan untuk membersihkan pinjol-pinjol ilegal ini. Ini menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga integritas pasar keuangan digital. Bapak Prima serta rekan-rekan berpikirku dari kelompok 3 yang kami banggakan, kombinasi dari intervensi pemerintah dan pertumbuhan laba industri fintech lending menjadi bukti bahwa pengaturan yang efektif dan pertumbuhan yang berkelanjutan akan dapat saling mendukung. Dengan demikian, fintech lending dapat terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif asalkan dijalankan dengan prinsip-prinsip yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat siang Mbak Prima dan teman-teman. Pada kali ini saya akan membahas mengenai makalah kelompok hari juga ya. Pertama kali bilang hal ini tentunya pinjol membawa banyak keuntungan untuk percepatan ekonomi. Nah, salah satu faktor percepatan ekonomi adalah sumber daya manusia itu sendiri. Bagaimana caranya sumber daya manusia itu bisa berkualitas jika anak-anak mudanya terkena penipuan dan pinjaman online ilegal? Di sini kita lihat dari data OJK sebanyak 72.142 orang dengan umur di bawah 19 tahun tercatat sebagai penerima pinjaman online. Oke, kita beralih. Kalian juga menyebutkan bahwa pinjaman online menyediakan pendanaan bagi seluruh masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil. Oke, masyarakat pedesaan memiliki resiko atau potensi yang lebih tinggi untuk terkena penipuan pinjaman online ilegal karena rendahnya literasi keuangan mereka dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Adapun survei nasional finansial literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2022 mencatat indeks inklusi finansial di wilayah pedesaan sebesar 82,7%. Sedangkan perkotaan mencapai 86,7%. Data ini kita
Selanjutnya, berdasarkan salah satu jurnal keluaran Universitas Undiksa, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan adalah literasi keuangan. Maka minimnya literasi keuangan oleh masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil membuat mereka akan lebih rentan terkena penipuan. Selanjutnya, kalian juga berkata bahwa pinjaman online menjadikan akses keuangan lebih mudah dan cepat, terutama bagi bisnis kecil yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional. Jika bisnis kecil, kita bilang kita katakan bisnis kecil, berarti mereka mempunyai modal yang kecil. Bagaimana cara mereka bisa bertahan dengan tingkat bunga yang diberikan oleh pinjaman online ilegal sebesar 0,8% per tahun dan 24% per bulan dan juga pada akhirnya 288% per tahun, dan ini kami dari OJK. Selanjutnya, tidak mengubah fakta, kalian mengatakan bahwa tidak mengubah fakta bahwa pinjaman online yang legal telah memberikan kontribusi positif yang besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada 1 Januari 2024, suku bunga pinjaman online atau pinjol resmi turun dari 0,4% per hari menjadi 0,3% per hari. Data ini kita ambil dari BPJS. 0,3% per hari kalau kita kalikan dengan 30 hari dalam 1 bulan, kita kalikan dengan 12 bulan dalam 1 tahun, maka hal itu akan menunjukkan angka 108% tingkat bunga. Tingkat bunga ini sangat jauh dengan bunga BRI yang 14% per tahun. Selanjutnya, kami mengatakan bahwa pada periode November 2023, Sekretariat Satgas pasti melaporkan telah berhasil memblokir 337 pinjol ilegal, menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga integritas pasar keuangan digital. Sedangkan pada tahun 2024, 31 Januari 2024, Otoritas Jasa Keuangan OJK menuliskan bahwa telah ditemukan sebanyak 233 pinjaman online ilegal yang terdeteksi oleh Satgas pasti. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada pemblokiran pada tahun November 2023, Januari 2024 tetap ada pinjol ilegal, dan itu tidak menunjukkan bahwa akan selalu ada pinjol ilegal berada di tengah masyarakat. Oke, selanjutnya pada Januari 2023, kalian mengatakan bahwa pertumbuhan yang signifikan dengan mencatat laba bersih sebesar 50,48 miliar pada bulan tersebut. Nah, data yang memperoleh OJK mencatat industri pinjol pinjaman online cetak rugi bersih sebesar PLP 325,61 miliar pada awal tahun 2024. Berarti ini memungkinkan bahwa pada tahun 2024 terdapat kerugian sebesar 135,61 miliar. Sekian dari kami, terima kasih. Sama juga. Baik. Oke. Ini dulu. Selanjutnya. Oke. Halo, tes. Oke. Selamat siang Mbak Prima dan teman-teman semuanya. Pada kali ini kami akan dari kelompok kontra akan memberikan argumentasi kami. Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini juga mempengaruhi sektor keuangan. Hal ini terlihat dari adanya teknologi yang biasa disebut dengan financial technology atau fintech. Pemerintah di sini mendukung penggunaan fintech yang berada di tengah masyarakat ini. Berbagai permasalahan yang timbul dari eksistensi fintech yang menunjukkan pinjaman online antara lain, pertama, tingginya suku bunga. Oke, jika kita lihat di sini, pinjaman online ilegal sebesar 0,8% tadi saya sudah sampaikan perharinya. Sedangkan kalau kita ambil contoh dari Bank Republik Indonesia, menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, tingkat suku bunga BRI untuk kredit mikro, yakni kredit untuk pengusaha mikro UMKM yang tadi kalian sebut dengan perusahaan kecil, itu sebesar 14% pada tahun 2024. Jika kita bandingkan, maka dalam 1 tahun bunga yang dikenakan oleh pinjaman online berubah sebesar 288% setahun dan bunga BRI sebesar 14% setahun. Perbedaannya adalah 274% 1 tahun. Dan yang kedua, potensi penipuan dan kejahatan. Kehadiran lembaga keuangan digital yang tidak tunduk pada regulasi yang ketat dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik penipuan dan kejahatan keuangan. Ini mencakup skema penipuan seperti pencurian identitas atau penyalahgunaan data pribadi. Hal ini kita dapatkan dari Jurnal Prodi Ekonomi Syariah pada tahun 2023. Yang ketiga, market pinjaman online ilegal dan investasi ilegal. Kurangnya pengawasan dan regulasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengakibatkan munculnya fintech ilegal. Pada Februari hingga Maret 2024, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti telah memblokir 537 pinjaman online ilegal, 48 konten penawaran pinjaman pribadi ilegal, dan 17 penawaran investasi ilegal. Meski telah dilakukan banyak pemblokiran, karena cepat dan maju perkembangan teknologi, maka developer pinjaman online yang telah diblokir tadi dapat dengan mudah mendevelop aplikasi pinjaman online baru dengan referensi source code yang sama. Jika kita lihat Satgas pasti OJK telah dalam tahun telah terdapat 8.149 entitas keuangan ilegal yang berada di tengah masyarakat. Yang keempat, cara penagihan pinjol yang kasar dan melanggar hukum. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (API) kerap kali mendapatkan pengaduan dari masyarakat mengenai penagihan dari pinjaman online yang kasar dan mengancam. Beberapa perusahaan pinjaman online melakukan kekerasan dan ancaman kepada peminjam yang gagal membayar pinjamannya tepat waktu. Perilaku semena-mena ini melanggar pedoman perilaku pemberian
pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dikeluarkan oleh Aftek dan Afpi. Oke, lanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya itu rentannya keamanan data penggunaan fintech. Kita ketahui bahwa platform online ini mengharuskan masyarakat untuk memberikan data pribadinya sebagai syarat awal untuk mendapatkan dana pinjaman. Informasi pribadi ini memiliki resiko untuk diretas, dicuri, dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya perusahaan fintech ilegal. Selain itu, perusahaan fintech di Indonesia tidak selalu memiliki jaminan keamanan data dan perlindungan data yang kuat. Oleh karena itu, jika terjadinya kebocoran data, hal ini dapat membahayakan masyarakat. Selanjutnya, karena kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan pada awal tahun 2024, kerugian atas pinjaman online tercatat sebesar 135,61 miliar dan 72.142 anak di bawah umur 19 tahun pada tahun 2023 tercatat sebagai penerima pinjaman online. Yang terakhir, resiko ketergantungan dan terlilit utang. Kemudahan mendapatkan pinjaman tanpa syarat dapat membuat masyarakat terlena dan menjadi ketergantungan. Hal ini dapat beresiko terjadi over-indebtment, di mana masyarakat tidak dapat membayar utang yang mereka miliki. Adanya dugaan kasus bunuh diri akibat terlilit pinjaman online merupakan salah satu dampak negatifnya. Permasalahan yang kami paparkan tadi menunjukkan bahwa intervensi pemerintah Indonesia dalam mengatasi kegagalan pasar, terutama di bidang fintech, belum cukup berhasil. Pengawasan OJK juga dinilai kurang efektif karena masih adanya oknum-oknum fintech ilegal yang beroperasi. Sekian, terima kasih. Masih ada 1 menit. Silakan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Moderator, Bapak Ibu yang terhormat, akan berpikir dari kelompok kontra, yang membanggakan, serta juga rekan-rekan kami dari KBT. Saya di sini, Muhammad Abisar dan Iqlanda, berdiri untuk menyampaikan sanggahan kami terkait rebutan kelompok kontra, di mana bahkan berpikir dari kelompok 3 sepertinya terlalu berfokus kepada garis besar yang dibuat-buat oleh perspektifnya sendiri. Mereka terlalu fokus pada fintech lending yang sudah jelas ilegal dan belum terdaftar di OJK, yang tentu saja mempunyai banyak kerugian. Selanjutnya, mari kita teliti satu-satu poin-poin yang ditemukan, yang dikemukakan di makalahnya. Pertama, apakah dalam berpikir kami dari kelompok 3 telah mengalami kegagalan berpikir ketika membaca suku bunga bank konvensional dengan pinjaman online? Perbandingan ini jelas tidak adil. Meskipun suku bunga pinjaman online yang lebih tinggi daripada bank konvensional, namun tidak perlu melihat dari sisi lainnya juga, di mana risiko yang ditanggung oleh perusahaan fintech lending relatif lebih tinggi dibanding bank konvensional. Suku bunga yang lebih tinggi dalam pinjaman online mencerminkan tingkat risiko yang lebih besar yang ditanggung oleh perusahaan fintech. Mereka seringkali memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan tradisional atau yang memiliki riwayat kredit yang kurang baik. Selain itu, proses pengawasan yang lebih longgar dapat membuat perusahaan fintech rentan terhadap penipuan, pembayaran tunggakan, atau bahkan kebankratan pinjaman. Bukan mengandalkan pinjol ilegal. Namun, menurut kami, bandingan keduanya hanyalah satu sisi dari cerita dan tidak memperhitungkan perbedaan risiko yang terlibat. Baik, selanjutnya yang kedua. Sepertinya kelompok 3 terlalu munafik mengakui bahwa potensi penipuan dan kejahatan keuangan pun terjadi di bank konvensional. Klaim bahwa platform pinjol memiliki potensi penipuan dan kejahatan yang tinggi tidak selalu benar. Pemerintah melalui OJK telah mengeluarkan peraturan yang tertuang di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UITE. Di sana jelas menggambarkan bahwa seluruh pihak dilarang mengirimkan dokumen yang berisi ancaman kekerasan. Banyak platform terpercaya telah menerapkan berbagai langkah untuk pencegahan penipuan ini. Pengguna juga dapat mengurangi resiko dengan membeli platform terpercaya, membaca dengan seksama informasi yang diberikan dan tidak mudah tergoda oleh tawaran pinjaman yang tidak realistis. Dan kami rasa mereka berpikir kami dari kelompok pro tidak apple-to-apple untuk membandingkan pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal, karena jelas resiko yang dibandingkan antara keduanya juga jelas-jelas berbeda. Yang selanjutnya, dan terakhir, di mana klaim bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi dan pengawasan terhadap fintech ilegal itu tidak benar,
pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, seperti pembebasan spasi yang telah disebutkan, pemblokiran fintech ilegal yang dalam jangka waktu 14 bulan 1 Januari 2023 sampai Februari 2014 itu sudah sampai 2400-an, Bung. Jangan adanya klaim bahwa pemerintah itu tidak melakukan apa-apa, itu sangat tidak benar dan kami menentang. Belum lagi peningkatan regulasi yang sudah dilakukan pemerintah, edukasi terhadap konsumen dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Pemerintah terus berkomitmen untuk melindungi konsumen dan memberantas fintech ilegal yang menghancurkan para pemuda-pemuda yang di bangsa Indonesia yang sudah disebutkan oleh tim kontra. Lihat dari kelompok kami. Ya, baik. Saya kasih waktu 1 menit untuk pertanyaan. Tidak baca tutup. Iya, saya kasih semuanya 1 menit untuk mengirimkan 2 pertanyaan. Apa? Sudah disiapkan. Saya mau yang ini ya, maksudnya jangan pulang lagi gitu jawabannya. Maksudnya kalau bisa menggali pertanyaan yang belum terjawab. Kelompok pro sudah siap? Atau masih menggunakan 1 menitnya? Kelompok kontra? Sudah? Kelompok pro? Sudah, oke. Baik, didengarkan kelompok kontra. Kita mulai dari kelompok pro dulu ya. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya dari setiap saudara sudah jelas bahwa ikut saudara sudah skeptis terhadap perubahan dalam sistem kredit. Saudara menganggap bahwa pinjol ini merugikan masyarakat dan saudara lebih setuju pada sistem kredit konvensional. Nah, menurut saudara, sistem kredit pada konvensional ini memberikan manfaat pada pihak yang mana? Masyarakat kaya, konglomerat atau masyarakat umum? Dari kalangan menengah atau kalangan menengah? Tolong jelaskan bagaimana keadilan dan berjalan pada mekanisme pasar dalam sistem kredit konvensional tersebut. Terima kasih. Ya, lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya itu dalam masalah saya baik bahwa OJK atau khususnya Satpol berupaya untuk membahas ini juga karena itu memang benar. Namun kalian juga menyatakan bahwa di Mahakarya saya kutip, meski telah dilakukan banyak pemblokiran karena cepat dan banyak perkembangan teknologi, maka beberapa penjalan telah diblokir tadi dapat dengan mudah mendevelop aplikasi pinjaman online baru. Nah, pernyataan ini kenapa kalian bisa merasa pasti atas pernyataan ini? Apakah ada bukti konkret atau data yang bisa kalian menjelaskan kepada kami? Diperhatikan kelompok pro punya kesempatan untuk Oke. Tadi pertanyaan tentang sistem kredit konvensional. Nah, sekarang kita lebih ke arah kalau sistem kredit konvensional, mereka juga masih tetap kayak yang tadi kalian bilang, resiko itu tetap ada. Nah, resiko di sini cara mereka menjalankan uang ke customer-nya adalah mereka lihat dulu latar belakang keuangannya bagaimana. Dengan ini mereka bisa memastikan bahwa customer ini bisa membayar utang yang mereka pinjam, bukan menjadi utang yang merugikan bank, karena semuanya pasti ingin diuntungkan, tidak ada yang ingin dirugikan. Nah, saya juga mau menambahkan kalau kalian bilang resiko lebih tinggi, fintech berarti keamanannya tinggi. Nah, apakah berarti kalau misalkan resiko lebih tinggi di fintech, makanya mereka kasih bunga lebih tinggi, makanya keamanan berarti nggak terlalu tinggi dong kalau kayak gitu. Karena mereka bilang fintech resikonya itu lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, jadi kalau di sini tadi jawaban saya adalah sistem kredit konvensional itu lebih masuk akal karena mereka memperhitungkan latar belakang dari peminjam tersebut. Gak bisa asal dikasih pinjaman doang karena nggak bakal tahu latar belakang dan mereka belum tentu bisa membayar utang yang mereka berikan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang kedua. Di Pangkalan benar kami mencatat setelah
konsumen di Indonesia. Silakan ditanggapi, tapi tidak ditanggapi balik ya. Oke, mungkin saya juga yang agak benar bisa ditolong saya. Sepertinya kelompok kontra sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari rekan saya. Pertanyaan dari rekan saya intinya adalah bank konvensional itu menguntungkan pihak yang mana? Pihak UMKM atau pihak konglomerat melalui hutang yang diberikan. Dan menurut kami kelompok pro tidak fair apabila membandingkan antara suku bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dengan suku bunga yang diterapkan oleh pinjaman online, karena jelas-jelas profil resikonya beda dan tahapan untuk pengajuannya juga jauh lebih mudah melalui pinjaman online, sehingga profil resikonya juga jadi lebih besar. Menurut saya sangat-sangat pantas apabila pinjaman online memperlakukan suku bunga yang lebih tinggi daripada bank konvensional. Mungkin kita mengenai oleh Alvin dan rekan-rekan. Saya juga di mana apakah benar kalau pemerintah itu tidak memberi sanksi untuk para fintech ilegal yang berkeliaran di Indonesia saat ini? Menurut saya itu sangat tidak betul, karena pada dasarnya sejarah sudah mencatat bahwa banyak sekali fintech ilegal dan banyak sekali sanksi-sanksinya. Saya bisa mengutip di mana dengan penerapan Undang-Undang P2SK, kegiatan sektor jasa keuangan yang tanpa izin bisa mendapatkan hukuman berat. Apa itu hukuman berat itu? Yang pertama, ada denda yang bisa sampai 1 triliun dan juga ada pidana penjara. Jadi klaim bahwa pemerintah ini tidak mempunyai sanksi atau sanksi yang tidak berat itu menurut saya sangat terlalu pikir. Dan klaim bahwa pemerintah tidak mengupayakan edukasi kepada masyarakat tidak benar. Melalui kanal fast-tracking Kominfo, masyarakat dapat mengecek keaslian informasi pinjaman online seperti pengecekan rekening pinjaman online melalui cekrekening.id dan melaporkannya apabila terjadi penipuan oleh pinjaman online ilegal. Langkah lainnya yang dilakukan pihak Kominfo adalah melakukan hoax debunking dengan merilis tackle hoax sehingga masyarakat lebih aman dalam mencari sumber informasi dalam pinjaman online di ruang digital. Terima kasih. Ada sedikit tambahan mungkin pertanyaan saudara Putra menanggapi kurang menangkap apa maksud poin dari pertanyaan saya tadi. Kami di beberapa yang ingin aku pertanyakan bahwa bagaimana mekanisme pasar yang memenuhi kebutuhan kredit masyarakat umum, tidak hanya konglomerat ataupun masyarakat para pengatas. Terima kasih. Ya, dilanjut aja pertanyaan dari kontra ya, karena waktunya kontra 2 pertanyaan. Kurang suaranya. Disebutkan dalam kelompok pro bahwa tarif PPN akan sebesar 11% dengan dasar pengenaan pajak berupa biaya, komisi atau imbalan lain, terlepas dari nama dan bentuk yang diterima penyedia layanan pinjol berdasarkan pasal 20 ayat 1 UU PPN mulai tanggal 1 April 2022. Namun, jika kita bandingkan, bank biasa itu tidak memberikan pajak saat seorang meminjam pada bank. Berdasarkan data, memang kami setuju bahwa tarif PPN ini akan membantu pemerintah, tetapi dalam konteks ini peminjam pinjol sudah dikenakan bunga yang tinggi di luar pajak. Jika ditambah dengan pajak lagi, maka hal tersebut akan membebani masyarakat. Padahal pada dasarnya kebijakan mengenai pinjol ini bertujuan untuk membantu masyarakat. Bagaimana tanggapan kalian? Oke, pertanyaan 2. Saya boleh menambahkan pertanyaan. Oke, tadi kan ini masih bersangkutan dengan merugikan masyarakat. Kalian juga bilang fintech bunganya pantas lebih tinggi karena risikonya lebih tinggi. Berarti kalau kayak gitu apakah pantas masyarakat dirugikan dengan bunga yang setinggi itu dengan bunga yang 228%? Pertanyaan keduanya. Pertanyaan kedua, OJK bertugas sebagai pengawas dalam jalannya pinjaman online. Dalam hal ini, pemerintah melakukan perlindungan dengan cara membasmi 585 pinjol ilegal per tanggal 18 April 2024. Data yang saya temukan tersebut memang data per 31 Maret 2024.
Tetapi kami menemukan data yang sama yang diupload pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan data OJK dalam bentuk PDF terdapat 415 pinjaman online ilegal, investasi ilegal, dan tipu ilegal. Ya, jadi masih ada pinjol ilegal yang beredar di tengah masyarakat dan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari pinjol ilegal akan semakin banyak. Bagaimana pendapat kalian? Dulu pendapat kelompok kami mengenai banyaknya munculnya pinjol ilegal di pasar Indonesia. Sebenarnya kalau ditarik lagi bahwa Indonesia itu menerapkan sistem pasar terbuka sehingga tidak memungkinkan bahwa risiko tersebut bakal dibasmi oleh pemerintah. Tetapi pemerintah tidak menutup mata bahwa pemerintah juga memberikan solusi untuk menghindari adanya tingkat risiko seperti penipuan dan pencurian dengan memblokir pinjol-pinjol ilegal. Dan mungkin ada tambahan dari Indonesia. Baik, anggapan bahwa pemerintah berhenti melakukan tindak lanjut terhadap pinjaman online ilegal jelas salah. Data yang kami lansir dari Satgas Pasti sejak 2017 hingga 31 Oktober 2023, Satgas Pasti telah menghentikan 7.502 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.196 investasi ilegal, 6.055 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gading ilegal. Data yang kami lansir dari OJK juga. Pemerintah melalui OJK terus memperbarui informasi mengenai daftar perusahaan pinjaman online legal dan ilegal pada website OJK. Di samping itu, OJK juga telah membentuk SWI Satgas Waspada Investasi yang berkolaborasi dengan Kemenkominfo, Kemenko Polhukam, Kemendak, Kejaksaan Polri, serta BPKM untuk meningkatkan upaya pemberantasan ilegal fintech peer-to-peer lending atau pinjol ilegal. Sehingga menurut kami, anggapan kalian itu salah karena pemberantasan ini tidak bisa dilakukan sekali saja. Ini harus upaya yang berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Untuk pertanyaan, disebutkan bahwa di bawah PPN dikenakan 11%, yang pajak 11% maupun 20% 15%, hal itu dibebankan pada si peminjam pinjaman online ini, kepada pemilik pinjaman online ini. 11% dan 20% ini dikenakan dari pendapatan bunga yang perusahaan fintech terima, lalu pemerintah memberikan ketentuan pajak 20% dibayarkan ke negara dan 10% ke negara. Jadi bukan dari penggunanya yang dikenakan pajak, bukan dari konsumen yang dikenakan pajak, namun dari perusahaan tersebut yang membayarkan pajak pada negara. Dan hal itu persentasenya cukup besar untuk membangun menambah pendapatan. Saya menambahkan sedikit menanggapi pernyataan dari Sari tadi bahwa suku bunga yang ditetapkan oleh pinjaman online itu bisa dari suku bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional itu tidak fair karena akan memberatkan si peminjam. Karena menurut kami tidak seperti itu. Menurut kami suku bunga yang sudah ditetapkan itu sudah melalui kesepakatan atas kedua belah pihak sehingga tidak bisa dikatakan adil dan tidak adil. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kelompok kontra untuk menanggapi, tapi tidak ditanggapi balik ya. Oke, tadi kan emang benar kalian bilang yang pertama bahwa ini tidak bisa sekali dituntaskan, tidak bisa dituntaskan sekali karena kalian harus benar-benar. Tapi di sini, kalau misalkan pemerintah kebijakan atau regulasi fintech ini kan diberikan oleh pemerintah, seharusnya pemerintah bisa bertanggung jawab. Dan saat ini masih banyak pihak yang dirugikan. Dan tadi kalian bilang kalau misalkan tadi Surya bilang kalau misalkan bunga itu wajar sudah mengalami kesepakatan bersama. Saya ingin mengajukan pertanyaan sedikit. Apakah kalian, ya nggak usah dijawab. Apakah Surya sendiri mau kalau misalkan dikenakan pinjaman dengan bunga yang 108%, misalkan Surya pinjam 50 juta, nanti pada akhir tahun harus dibayar dengan nominal 100 juta. Kalau kalian mau membayarkan bunga yang sebesar itu jika dibandingkan dengan bunga dari bank konvensional, maka sangat timpang seperti itu. Izin menambahkan juga, saya mendapatkan artikel dari OJK juga pada awal tahun 2024, Satgas Pasti menerima sejumlah laporan dari entitas yang memiliki izin legal
terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama situs maupun aplikasi pinjaman online. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa penipuan atas nama aplikasi pinjaman online yang sudah legal juga bisa terjadi penipuan yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, selain suku bunga yang tinggi tadi, penagihan pinjol yang kasar karena keterlambatan peminjam juga menjadi masalah yang penting untuk diatasi oleh pemerintah. Sekian, terima kasih. Baik. Saya mau menambahkan yang tadi ngomongin ya. Kalau misalkan 11% tadi dibebankan kepada penyedia dari layanan pinjol ini, sebenarnya kalau misalkan kita kaji ya, kalau banyak yang minjem dengan tingkat bunga 288% sehari, 298% per tahun, berarti sangat-sangat menguntungkan pihak penyedia pinjol ini walaupun terkena 11%. Dan ini tetap sangat merugikan masyarakat. Dan ini tidak dapat dibantah karena benar-benar merugikan masyarakat dengan tingkat bunga 288% ini dalam setahun. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, silakan closing statement dari Komopro, closing statement dari Komopro. Yuk, gak usah panjang-panjang closing statementnya. Baik, terima kasih atas kesempatan juga. Dengan ini kami tim Pro tetap mempertahankan argumen kami bahwa financial technology ini akan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merupakan mekanisme pasar asalkan pemerintah secara aktif berperan dengan meregulasi dan membentuk berbagai kebijakan untuk menjaga keamanan dalam perjalanan kegiatan fintech ini, terutama peer-to-peer lending atau pinjaman online, untuk memberikan pengawasan dan melindungi masyarakat serta mencegah adanya kegiatan yang merugikan masyarakat. Hal ini telah banyak diupayakan oleh pemerintah, yaitu dengan membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti OJK, Otoritas Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Keuangan, Kominfo, atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemerintah melakukan intervensi dalam menangani berbagai masalah terkait dengan financial technology, terutama dalam kegiatan pinjaman online. Hal ini dilakukan secara ketat dengan pengawasan dan pemberantasan adanya pinjaman online. Dan sepertinya, menurut kami tim kontra terlalu munafik untuk mengakui bahwa fenomena kerugian atau penipuan pinjaman online ini juga terjadi pada bank konvensional dan tidak sama sekali mention itu di dalam makalahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sejarah telah mencatat bahwa pemerintah sudah berupaya berbagai macam untuk membasmi berbagai macam fintech ilegal yang sudah ada di muka bumi ini, entah itu dari OJK, entah itu dari Pasti. Dan oposisi itu penting, dan sah. Tetapi kita harus juga berpikir bahwa harus memberi benefit kepada pemerintah dengan apa yang sudah dilakukan. Jangan hanya cari bikin seenaknya. Karena berpikir kritis itu memang penting. Tetapi berpikir kritis itu bukanlah berarti percaya dengan apa yang sudah dikatakan. Akan izinkan saya berkata bahwa pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan kami yakin ketika rakyat masih ada dalam muka bumi ini, pemerintah tidak akan lenyap dari muka bumi. Ya, dari pokok. Oke, silakan lanjut ke kontra proses statementnya. Sebelum menutup debat kali ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa meskipun pinjaman online memberikan dana dengan cara yang mudah dan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan, kita tidak boleh mengabaikan dampak negatif dan resiko yang terjadi. Kelompok kami tetap kontra terhadap pinjaman online karena pada pemaparan tadi kami sudah menjelaskan permasalahan atau dampak negatif yang dapat terjadi karena pinjaman online, serta kerugian atas pinjaman online yang masih besar. Kami ingin menegaskan juga bahwasannya intervensi pemerintah gagal dalam mengatasi kegagalan pasar. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya oknum-oknum fintech ilegal yang berkeliaran dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan evaluasi regulasi dan pengawasan dari pemerintah, khususnya dalam industri finansial teknologi di Indonesia. Harmonisasi antara OJK, kepolisian, Kominfo, atau Bank Indonesia juga diperlukan agar menindaklanjuti dan memberikan sanksi tegas kepada fintech ilegal. Hal ini dilakukan agar masyarakat merasa aman dan mendapatkan jaminan hukum dan atau kepastian hukum dalam menggunakan pinjaman online. Oke, saya izin menambahkan sedikit. Tadi kan habis bilang kalau pemerintah ada karena masyarakat. Bagaimana kalau misalkan masyarakat dalam pinjaman online utang ini melakukan bunuh diri? Apakah pemerintah bisa bertanggung jawab atas kebijakan yang telah dia buat, kebijakan yang dia berikan tentang mengenai fintech lending ini?
Udah closing sesinya. Go, beri tepuk tangan buat